Su'alun ila man yunsabu ma dzakartahu fi ma'na al-istiwa'i wal yadaini wal a'yun. Kepada siapa pendapat mengenai lafaz-lafaz istiwa, tangan dan mata yang disandarkan kepada Allah itu? Jawab, yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Pendapat-pendapat tersebut disandarkan kepada para ulama salaf atau para ulama pendahulu, yakni pendapat tentang menetapkan lafaz istiwa, yad, tangan atau ayun, mata kepada Allah Ta'ala dan tidak mengetahui kaifiyah atau bagaimananya. Kita meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut kepada Allah tapi tidak mengetahui bagaimananya. Itu pendapat para ulama salaf atau ulama terdahulu. Wa ammal khalaf fa aktsaruhum yufassiruna al-istiwa'a bil istila. Sedangkan para ulama khalaf, ulama yang datang kemudian, kebanyakan di antara mereka menafsirkan lafaz istiwa yang secara zahir artinya bersemayam bil istila dengan makna berkuasa. Jadi istiwa alal arash bukan diartikan dengan bersemayam di atas arash, melainkan berkuasa atas arash. Wal yada bin ni'mati awil qudrah, dan lafaz yad atau secara zahir artinya tangan ditafsirkan dengan arti atau makna kenikmatan atau kekuasaan. Jadi kalau ada istilah yadullah yang diterjemahkan secara zahir artinya tangan Allah, ditafsirkan oleh ulama khalaf dengan makna kekuasaan Allah. Wal a'yun bil hifzi war riayah, sedangkan lafaz mata atau ain ditafsirkan sebagai penjagaan atau pengawasan Allah. Hal ini disebut dengan metode takwil atau penafsiran suatu kata bukan dengan arti zahirnya, tapi dengan makna lain yang masih sesuai dengan kata tersebut. Wa dzalika litawahhumin katsirin minhum annaha illam tu'awwal wa tusraf an zahiriha aw hamatit tashbih. Hal ini dilakukan oleh para ulama khalaf. Penakwilan ini dilakukan oleh mereka sebab khawatir jika kata-kata tersebut tidak ditakwilkan, tidak dibelokkan dari makna zahirnya, maka akan menimbulkan penyerupaan Allah terhadap makhluk. Akan menimbulkan penyerupaan Allah dengan sifat-sifat makhluknya bagi orang-orang awam. Wa qad ittafaqal fariqani ala anna al-musyabbiha dhallun. Padahal kedua golongan itu, baik golongan ulama salaf maupun golongan ulama khalaf, sama-sama sepakat bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah sesat. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimu tashbih law lam yadullul aqlu wan naqlu ala tanzih. Yang lain berpendapat bahwa adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya itu timbul sebab kurangnya pemahaman terhadap dalil-dalil, baik dalil akal maupun dalil naqli, yakni Al-Quran dan Hadis, yang menjelaskan tentang maha sucinya Allah dari penyerupaan itu. Faman syabbaha famin nafsihi utiya. Maka barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu muncul dari pikiran atau khayalannya sendiri. Su'alun, kaifa nuthbitu syai'an thumma naqulul kaifu fihi majhulun. Bagaimana kita menetapkan suatu sifat kepada Allah tapi kita tidak tahu bagaimananya, tidak tahu kaifiyahnya, tidak tahu tata caranya sifat tersebut pada diri Allah sebagaimana yang dianut oleh para ulama salaf. Jawab, hadza ghairu mustaghrab. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Fa inna na'lamu anna nufusana muttasifatun bi sifatin kal ilmi wal qudrati wal iradah ma'a anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha. Sebagaimana kita tahu bahwa kita
punya sifat-sifat tertentu seperti ilmu atau tahu, wal qudrah, berkuasa, wal iradah, dan berkehendak, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana munculnya sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Bal inna nasma'u wa nubsir wa la na'lamu kaifiyata husulis sam'i wal absar. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi kita juga tidak tahu bagaimana munculnya sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Bal annana natakallam wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Kita juga berbicara, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa mampu berbicara. Bagaimana tetapnya dan bagaimana cara kerjanya kemampuan berbicara itu pada diri kita. Sebab banyak orang yang punya lisan tapi ternyata tidak bisa bicara juga. Kita tidak tahu hakikat sifat-sifat tersebut kok bisa muncul dari diri kita. Fa'in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya', itu baru sedikit dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Wa mithlu hadza la yuhsa, sedangkan hal-hal lain yang tidak kita ketahui hakikatnya, kaifiyahnya, bagaimananya kok bisa menetap dalam diri kita, itu lebih banyak lagi. Fa idza kana hadza fima yudhafu ilaina fa kaifal halu fima yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kalau hal-hal yang kecil yang ada dalam diri kita saja kita tidak bisa pahami, tidak bisa kita ketahui, bagaimana dengan hal-hal yang tetap dalam diri Allah, bagaimana hal-hal yang menempel pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih-lebih tidak bisa kita ketahui. Sangat wajar. Su'alun ayyul madhhabaini arjah. Lalu dari kedua pendapat itu, pendapat ulama salaf yang menetapkan sifat tanpa mengetahui makna dan bagaimananya, dengan pendapat dari ulama khalaf yang menyatakan bahwa sifat-sifat tersebut memang tetap dan ditakwilkan, ditafsirkan dengan makna-makna yang sesuai, bukan dengan makna yang zahir. Nah, dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Jawab, madhabus salafi arjah li'annahu aslam wa ahkam. Pendapat yang pertama, yakni pendapatnya para ulama salaf, ialah pendapat yang kuat, yang lebih kuat, karena mereka lebih selamat dan lebih bijaksana dalam pendapat-pendapat tersebut. Wa amma madhabul khalaf fa innama yazuhul akhdhu bihi 'inda ad-darurah. Adapun pendapat para ulama khalaf yang datang kemudian bisa dipakai dalam keadaan darurat atau yang betul-betul dibutuhkan. Wadzalika fima idza khushiya 'ala ba'dhin nasi illam yu'awwal lahum tilkal kalim ay yaqa'u fi mahwati tashbih. Kapan kondisi darurat itu? Yakni ketika dikhawatirkan jika lafaz-lafaz tersebut ditangkap oleh orang-orang awam dan mereka bisa terjerumus dalam jurang pentashbihan atau penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Fayu'awwadu lahum dzalika ta'wilan sa'ighan fil lughatil masyhurah. Jika demikian, jika ada kekhawatiran tersebut, maka lafaz-lafaz tersebut perlu ditakwilkan, perlu ditafsirkan dengan makna-makna lain yang masih sesuai, tapi bukan dengan makna zahir bagi orang-orang tersebut, sehingga tidak terjerumus dalam tasbih atau penyerupaan Allah terhadap makhluknya dengan bahasa-bahasa yang dapat mereka pahami sesuai dengan bahasa yang masyhur di wilayah tersebut.